Om Swastiastu pemirsa Bali TV, seperti biasa saya Nyonya redaktur pelaksana harian Bali Post, pasti menjumpai Anda ya dalam Bali Post Talk. Kali ini saya diberikan kesempatan untuk wawancarai Bapak Prof. Wayan Adnyana. Beliau adalah Rektor ISI Denpasar berkaitan dengan peran ISI dalam kebudayaan Bali seni, tradisi budayaan Bali gitu ya katakanlah, dan baru saja ini melaksanakan yang namanya Dies Natalis yang ke-19. Cukup menghebohkan, kita kemarin baca di media ada penghargaan dipersembahkan kepada Ibu Megawati dan beberapa tokoh masyarakat lainnya yang tentu ini menarik untuk kita gali sebenarnya apa yang ada di belakang pemberian penghargaan ini dan bagaimana peran ISI selama 19 tahun ini. Kita sapa dulu narasumber kita, Prof. Wayan Adnyana. Om Swastiastu, Pak Rektor. Kalau saya biasa panggil Pak Kun gitu ya, Prof Kun karena nama akrab dia Pak Kun Adnyana. Prof, kalau kita bicara tentang ISI, 19 tahun ya? Iya, 19 usia tahun. Yang sebenarnya cukup, kalau manusia remaja yang sedang ini ya, sedang penuh gairah. Gimana usia 19 Dies yang kemarin, Prof? Bisa diceritakan kepada pemirsa? Jadi, Institut Seni Indonesia Denpasar dibentuk dengan penggabungan antara STSI, Sekolah Tinggi Seni Indonesia, dengan program seni rupa dan desain Universitas Udayana. Jadi itu diterbitkan pada 28 Juli 2003. Jadi pada 28 Juli 2022 tepat berusia 19 tahun. Nah, jadi kita rayakan di dalam Dies sekaligus juga serangkaian wisuda sarjana, sarjana terapan, magister dan doktor yang ke-28 serta pembukaan Bali Padma Buana. Nah, 19 tahun tentu seperti yang Winata sampaikan bahwa ini usia yang saya kira lagi bergairah, lagi berkeinginan untuk menetapkan positioning lah, pendirian kita ada di mana. Gitu. Jadi kita memiliki moto baru yaitu Global Bali Art and Creativity Center Hub. Jadi pusat kreativitas dan seni tingkat global. Nah, sehingga peran ISI tidak saja harus sukses di dalam pembelajaran untuk melahirkan alumni-alumni yang berprestasi, kreatif, inovatif, sekaligus berjiwa Pancasila, tapi juga memastikan untuk selalu hadir menjadi bagian dari denyut kerja penguatan dan pemajuan kebudayaan, jadi baik Bali maupun Indonesia. Nah, untuk itulah pada Festival Internasional Bali Padma Buana kita mengemas dua penghargaan, yaitu penghargaan Bali Buana Mahotama Nugraha, yaitu untuk pertama kali kita anugerahkan kepada Presiden kelima Republik Indonesia, Ibu Profesor Dr. Honoris Causa Megawati Soekarno Putri. Nah, terus kemudian Bali Buana Nata Kerti Nugraha, itu yang kedua kalinya, tahun 2021 sudah kita anugerahkan. Terus tahun ini kita berikan kepada 6 tokoh, baik itu maestro, akademisi, seniman, termasuk juga mecenas seni dan kolektor seni bereputasi. Jadi diantaranya ada Cokordo Gede Putra Sukowati, terus Anak Agung Gede Rai, pendiri Arma Museum, terus kemudian ada Roda Grower, itu akademisi dan juga seniman dari Amerika yang membuat pegelaran Ilagaligo. Oh, Ilagaligo. Terus kemudian ada Ibu Rusina Balenger, jadi beliau aktivis seni yang juga seniman, jadi memiliki gedebong goyang itu, jadi yang gedebong goyang itu ya, kritis dan juga sangat peduli dengan kesenian Bali. Nah, terus kemudian ada kolektor seni rupa bereputasi yang dulu sempat jadi pimpinan di Astra International Group, yaitu Bapak Tosin Himawan. Dan terakhir yang juga anggota Sivitas Akademika ISI, yaitu Bapak Nyoman Winde. Jadi dia komposer, saya kira reputasinya sudah internasional. Nah, dengan penghargaan ini, saya kira kita berniat untuk sekali lagi menjadi bagian dari denyut kerja pemajuan seni budaya. Jadi kita ikut memberikan apresiasi atas reputasi, prestasi dan juga kerja yang sudah kontributif sekali para tokoh ini kepada upaya-upaya pemajuan seni budaya Bali khususnya. Jadi banyak ada
5 tokoh yang diberikan, 6 tokoh. 6 tokoh yang yang itu sudah bereputasi internasional juga ya, Iya, Pak Rektor ya. Nah, bagaimana kemudian kita ketika bicara 19 tahun, next ke depannya apa yang akan katakanlah menjadi visi dari usia ini setelah usia nanti masuk 20, 21 dan selanjutnya, Pak Rektor? Jadi secara internal kami sudah melakukan berbagai inovasi, terutama inovasi pembelajaran. Jadi kami sudah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu sejak semester gasal 2001-2022. Oh iya. Jadi mahasiswa kami kalau itu disiplin semester 7 sudah lulus. Karena ada 60 SKS itu didapatkan dari mereka mengikuti pembelajaran di luar institut. Jadi baik dengan magang di perusahaan atau sanggar, ada juga studi independen untuk membuat karya-karya monumental, termasuk juga kerja kemanusiaan atau KKN tematik membangun desa. Jadi ke-8 program MPKM itu kita siapkan, nah termasuk kurikulumnya, nah termasuk juga gagasan kita mengundang sebanyak-banyaknya profesional mengajar di ISI Denpasar sebagai dosen tamu. Dosen tamu ya. Jadi mulai awal semester pasti kita 1 bulan atau 1,5 bulan kita isi dengan hadirnya dosen-dosen tamu dari kalangan maestro, profesional, dan juga seniman-seniman bereputasi. Jadi kita hadirkan 4 minggu, 5 minggu itu diisi sepenuhnya oleh profesional sehingga dapat aura baru, informasi yang segar, sekaligus juga peluang-peluang jejaring yang saya kira baik untuk memulai perkuliahan, sehingga mahasiswa kita itu memiliki bigger pictures yang bagus lah, sehingga dia tambah yakin untuk betul-betul fokus dan total menjadi pembelajar di ISI Denpasar. Nah, di samping itu kami juga di dalam pengembangan institusi itu juga melakukan pengembangan pendirian prodi baru. Ada prodi baru. Ya, jadi mulai semester gasal 2022-2023, jadi kami menerima mahasiswa baru dengan 3 prodi yang baru. Baru apa saja deh, Pak Rektor? Jadi prodi desain produk, prodi animasi, dan juga prodi pendidikan seni program magister. Jadi ada 3 prodi baru. Terus kemudian ada juga penambahan kelas bagi prodi-prodi yang animonya sangat tinggi di mata masyarakat. Karena prinsip pendidikan itu kan ada 3. Jadi pertama akses. Jadi seberapa lembaga pendidikan bisa memberikan akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengikuti pembelajaran. Yang kedua itu penjaminan mutu. Penjaminan mutu baik eksternal maupun internal. Kalau eksternalnya itu melalui akreditasi, terus juga indikator kinerja utama apakah bisa dilakukan apa tidak, dan seterusnya. Nah, kalau internal kita sudah melakukan monitoring terus-menerus terkait pembelajaran dan seterusnya, terkait standar nasional pendidikan tinggi. Nah, yang ketiga baru daya saing. Nah, dalam positioning untuk daya saing tentu menempatkan ISI Denpasar ini harus pada ruang yang lebih tinggi, yaitu bagaimana kita bisa berkompetisi tidak saja antar perguruan tinggi seni di Indonesia, tetapi juga bisa berkolaborasi dengan universitas atau institut seni dari berbagai negara. Kalau saya tidak salah dengar, ISI termasuk terbaik juga ya? Bisa cerita itu, Pak Rektor ya? Ya, jadi capaian indikator kinerja utama kita itu unggul dalam 2 kategori. Jadi kategori pertama itu bidang kerjasama dengan mitra bereputasi. Nah, itu kita unggul di tingkat satuan kerja seluruh Indonesia. Oh, terbaik berarti ya? Terbaik ya. Terus kemudian itu piagamnya. Terus kemudian indikator kinerja utama, jadi ke semua bidang, itu kita unggul, kita ada pada posisi nomor 1 di antara 9 perguruan tinggi seni. Negeri di Indonesia. Gitu. Jadi semuanya nomor 1 berarti? Iya, nomor 1. Yang kategori 6 kita nomor 1 Satker. Yang untuk semuanya ada 8 indikator, kita unggul di antara 9 perguruan tinggi negeri di Indonesia. Luar biasa ya, Pak Rektor ya. Oke, kita bisa tadi Pak Rektor menyebutkan tentang ada program studi yang peminatnya banyak, berarti ada juga yang sedikit gitu ya. Nah, mungkin sebagai tolak ukurnya yang kemarin ada penerimaan mahasiswa baru ya. Mungkin bisa diceritakan Pak Rektor itu apa program seni apa saja yang banyak, yang mungkin minatnya sedikit tadi.
Jadi program studi yang memang antusiasme masyarakat untuk masuk di prodi itu, yang terbesar itu desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual. Yang kedua desain interior, yang ketiga mungkin hampir sama antara desain mode, fotografi, seni lukis, gitu, seni rupa murni ya. Nah terus kemudian ada kerawitan termasuk terus pendidikan seni pertunjukan. Nah yang rada lemah itu maksudnya agak kurang peminatnya gitu ya. Kurang peminat, yaitu prodi kriya dan pedalangan. Jadi dua prodi ini memang kalau kampus swasta mungkin dia akan merger atau apa, tapi kita akan tetap mempertahankan ini sebagai memang kontribusi kita untuk mempertahankan dan menjaga kelestarian seni budaya. Kalau pedalangan saya dengar memang dari dulu agak minim ya peminatnya. Tapi ini sudah mulai meningkat, dari biasanya di bawah 10 kita bisa 10 sampai 15 itu. Sudah mulai ada peningkatan ya, peningkatan. Nah, kita kalau jumlah penerimaan mahasiswa baru dari 2020, 2021 ya 2022 itu sudah mengalami rata-rata peningkatan 26%. 26%. Ya, jadi 2020 itu kurang dari 400 lah. Terus kemarin ada 400 lebih, sekarang sudah menjadi 700-an. 700 mahasiswa baru ya, Pak. Nah, itu tetap kalau kita bandingkan katakanlah kursi yang tersedia, kuota dibandingkan peminat, tetap memang peminatnya lebih banyak ya, Pak. Tetap peminatnya lebih banyak ya. Terus ada seleksi juga berarti ya? Iya, tetap kita seleksi dan jalur masuknya tetap kita mengikuti pola nasional dengan 3 jalur. 3 jalur itu ya. Jadi ada SNPTN, jadi seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, itu dengan prestasi sekolah ya. Jadi dari sekolah SMA mendapat jatah alokasi, terus kemudian di ranking nilainya tanpa diuji lagi. Nah, terus kemudian ada SBMPTN, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Nah, ini diuji dengan perangkat komputer ya. Nah, di ranking juga nilai terbanyak sesuai kuota 30%, nah itu baru masuk. Nah, ada jalur mandiri. Jadi kita seleksi, termasuk juga kita nilai portofolionya. Jadi, tapi kalau saya tertarik tadi DKV menjadi hal yang cukup tinggi peminatnya. Berarti ini bahwa generasi muda ini cukup sudah katakanlah ngeh ya dengan bahwa DKV ini merupakan peluang yang cukup tinggi ya. Karena ini kan ilmu baru ya, dalam pengertian dia adaptif dengan perkembangan teknologi informasi, baik digital, animasi, dan juga yang berhubungan dengan perangkat-perangkat cybernetik ya. Jadi pola desainnya tidak lagi manual seperti di masa lalu buat poster dengan buat tangan, tapi sekarang sudah bisa membuat baik itu ilustrasi maupun karya-karya grafis yang lain, baik 2 dimensi maupun 3 dimensi secara animatif juga bisa dilakukan. Walau kita sudah berkembang lagi dengan pendirian program studi animasi program sarjana terapan. Ya, jadi tapi tetap ya Pak Rektor, akar tradisi Bali-nya tetap ada ya, walaupun di kafe namanya, tapi yang diajarkan di sana juga bukan hal-hal yang modern misalnya bikin tidak hanya hal modern. Tapi yang tradisi ya tetap ya ada di situ. Jadi muatan lokalnya tetap besar karena kita tahu sekali untuk kompetisi di tingkat global justru sumber daya budaya lokal yang menjadi pertaruhan kita. Jadi baik hal yang bersifat tradisi, adat istiadat, terus kemudian seni budaya, dan juga kearifan lokal itu masuk menjadi sumber inspirasi dan sumber ilmu pengetahuan di dalam karya-karya yang paling terkini sekalipun gitu. Baik. Karena waktu Pak Rektor, mungkin closing statement dari Pak Rektor mempertegas kembali 19 tahun isi Denpasar. Silakan Pak Rektor. Jadi isi Denpasar memaknai usianya yang ke-19 tahun, memastikan untuk selalu menjadi bagian dari kerja penguatan dan pemajuan seni budaya Bali dan juga Indonesia. 19 tahun adalah pembuktian untuk kerja berkolaborasi, tidak saja sivitas akademika tetapi juga mitra kreatif yang bereputasi, termasuk juga dari kalangan maestro, seniman, pekerja profesional, akademisi, dan juga kolektor seni bereputasi. Saya kira itu. Terima kasih Pak Rektor atas waktunya, dan demikian tadi wawancara dengan
Rektor ISI Denpasar tentang 19 tahun perjalanan dari ISI Denpasar. Sudah banyak kontribusi yang dipersembahkan bagi Bali, tidak hanya Bali ya, Indonesia bahkan juga internasional. Mudah-mudahan ini menginspirasi kita bersama bagaimana mempertahankan tradisi ya kebalian dengan melalui di jenjang di pendidikan perguruan tinggi tanpa meninggalkan jati diri, tapi juga adaptif dengan modernisasi dan juga teknologi. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Permasanti. Om Santi. Santi. Terima kasih, sampai jumpa.